Dari meninggalnya siswi anggota Paskibraka SMKN 2 Gedang Sari, Gunung Kidul, pemerintah Kabupaten Klaten akan mengevaluasi pelayanan puskesmas. Diduga pelayanan puskesmas tidak maksimal saat merawat korban. Suasana duka menyelimuti pemakaman TA, anggota Paskibra SMKN 2 Gedang Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pihak keluarga bercerita, sebelum meninggal dunia, TA sempat pusing lalu pingsan usai latihan Paskibra. TA pun langsung dibawa ke Puskesmas Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Namun setelah mendapat penanganan, TA dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga yang datang setelah ditelepon Puskesmas. Pihak keluarga merasa janggal, TA dinyatakan meninggal dalam perjalanan. Padahal setibanya di Puskesmas, detektor nadi masih berjalan saat ditangani petugas. Ini adik ini ternyata sudah meninggal di jalan, kan gitu. Nah, saya janggalnya di situ itu, Bu. Mengapa seandainya sudah meninggal di jalan, dari saya masukkan pertama itu seharusnya dari perawat 2 itu sudah ngerti dong. Wong dari dicek itu masih ada. Memang aku yo ngerti sudah ada, emang tidak. Nah, sudah ada penurunan kan tuh. Lah semakin ngedrop, lah itu semakin panik. Perawatnya itu tadi, Bu. Mau begitu itu. Ibunya memang sudah mengatakan katanya meninggalnya di jalan. Gitu. Pihak keluarga menilai penanganan puskesmas yang tidak optimal membuat nyawa korban tidak tertolong. Mulai dari tidak ada dokter jaga saat pasien kritis hingga tidak tersedianya sopir ambulans untuk membawa pasien yang dirujuk ke rumah sakit. Pelayanannya sebenarnya bagus, tapi standby-nya tidak ada. Gitu. Seharusnya dokter jaga itu ya harus di sana 24 jam. Ya, dikarenakan dia sudah berani mau memasang logo 24 jam. Seharusnya dari segi driver, dari segi dokter jaga harus tetap di situ. Jikalau shiftnya, kan gitu kan Pak? Shiftnya 2 jam ya harus di situ 2 jam. Kan gitu. Pasca TA meninggal dunia, belasan warga mendatangi Puskesmas Bayat. Warga menilai pelayanan puskesmas lambat dan kejadian yang dialami korban kerap terjadi. Pak, warga sudah berulang kali, berapa kali Pak? Pinjam ambulan atau apa gitu. Kejadian seperti ini udah berapa kali? Ratusan kali. Bukan dalam bulan lagi, bukan kemarin aja. Oh, bukan. Itu sudah menurun Mas, dari problem itu sudah sering. Saya sendiri ngalami. Berarti warga kecewa ya Pak ya? Kecewa sekali. Harus dirujuk rumah sakit. Kecewa berat. Tapi mobil sini nggak siap. Sementara itu, Kepala Puskesmas Bayat menjelaskan saat korban tiba di puskesmas, sopir ambulans sedang sakit dan dokter jaga sedang berada di luar. Riwayatnya memang sudah dari rumah sudah pesawatnya sudah biru udah berbusa. Sakit apa sih Pak itu Pak? Biasanya kardiak arrest kayak gitu. Biasanya gitu. Tapi kan itu perlu pemeriksaan kardiak arrest itu jantung. Biasanya. Kalau driver 1 ada. Kalau omnam itu kita punya perawat juga. Perawat yang kita fungsikan. Jadi yang semua yang ada sebenarnya kita fungsikan untuk itu. Andalalah kemarin yang 1 omnam. Ada yang 1 yang jaga itu ndelalah kok ya enggak ada yang bisa nyetir. Enggak ada itu kemana Pak? Enggak ada bisa nyetir maksudnya. Enggak bisa nyetir. Buntut dari kasus ini, pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berjanji akan mengevaluasi pelayanan seluruh puskesmas di Klaten. Khususnya pelayanan rawat jalan, rawat inap, serta kesigapan petugas 24 jam mulai dari tenaga medis dan tenaga pendukung lainnya, termasuk sarana prasarananya. Tidak hanya Puskesmas Bayat, ini secara keseluruhan akan kita lakukan satu evaluasi. Terlebih lagi sekali lagi saya sampaikan terutama yang Puskesmas, dia punya fungsi rawat inap. Jadi mau tidak mau ya namanya rawat inap harus sudah siap 24 jam. Saya sampaikan tadi baik sumber daya manusianya, tenaga medis, non medis, tenaga pendukungnya sampai dengan kesiapan sarana prasarana. Sehingga tidak ada alasan lagi bahwasanya Puskesmas rawat inap tidak siap terhadap pelayanan kesehatan. Pihak keluarga mengaku sudah ikhlas melepas kepergian TA, namun mereka berharap para dokter jaga berada di tempat selama 24 jam sesuai keterangan yang tertulis di plang puskesmas. Nani Kastuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.